はまずそうだ。Yuk, kembali lagi bersama Mimin. Kali ini kita akan membahas Jigokuraku Season 2. Dan ini sudah di penghujung, yaitu episode terakhir, episode 12, di mana para Tencent sudah berhasil dikalahkan oleh tim dari Gabimaru ini. Dan Gabimaru pun terlihat sangat kelelahan setelah mengalahkan Ran, yang dimana dia meninggalkan temannya karena ya begitulah. Dan masing-masing temannya juga sudah mengalahkan Tencent. Dan tinggal hanya tersisa hanya tersisa dua Tencent yang terkuat dan memiliki rencana yang sangat besar. Ya. Namun di sini ada kendala yang mana si Gabimaru ini sudah mencapai batas dan juga sangat kelelahan, ditambah tubuhnya juga terus-terusan menjadi tan, yaitu menjadi bunga, karena di pertarungan sebelumnya ia memaksakan menggunakan bunga ya untuk mengubah dirinya menjadi tan agar mendapatkan kekuatan regenerasi super. Namun hal tersebut harus dibayar dengan nyawanya sendiri, yang semakin lama bunga tersebut semakin menggerogoti tubuh Gabimaru. Tinggal kita melihat apakah Gabimaru dapat melawan hal tersebut. Namun efeknya itu sangat dahsyat, makanya Gabimaru pun sampai terkapar karena kelelahan, baik menahan bunga maupun setelah pertarungan. Di sisi lain, Fushi, Sugetsu, Toma, dan juga Chobe berhasil mengalahkan dua Tencent sekaligus. Ya, walaupun pertarungannya 2 lawan 4. Karena Toma dan Chobe itu adik kakak yang bertemu, dan ternyata Chobe mengkhianati Tencent. Tidak sepenuhnya Chobe itu ikut ke pihak Tencent, alias hanya berpura-pura saja. Di sini mereka juga sudah babak belur akibat pertarungan sebelumnya, di mana masing-masing memiliki luka yang cukup serius akibat pertarungan sebelumnya. Apalagi Sugetsu ya, itu mengorbankan dirinya agar Chobe dapat mengakhiri pertarungan sebelumnya. Ya, memang di sini mereka sedang berbincang-bincang mengenai langkah selanjutnya. Ketika mereka berhasil mengalahkan dua Tencent, mereka harusnya berkumpul, bertemu dengan teman-teman, ya, merebut ramuan keabadian dan pulang menggunakan kapal. Namun di sini Chobe menjelaskan bahwasanya Rain, pemimpin dari Tencent, itu menyembunyikan rahasia yang besar. Ya, rencananya sungguh sangat besar yang membuat Chobe merinding. Ditambah Chobe sudah melihat bakso itu tumbuhan yang super besar yang mengonsumsi tan. Ya, tan itu diubah dari manusia menjadi bunga. Dan hal tersebut masih menjadi tanda tanya besar bagi mereka yang belum mengetahui rencana sesungguhnya, bahwa ya Ren itu berniat mencoba mengubah seluruh daratan menjadi tan untuk dijadikan konsumsi. Dan ini sangat-sangat gawat. Walaupun mereka berhasil kabur dari pulau tersebut, namun jika rencana Rain ini tidak digagalkan, percuma saja tempat tinggal mereka akan menjadi kiamat. Tiba-tiba ketika membahas hal tersebut, terjadi guncangan yang amat dahsyat. Yap, di sini mereka masih menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi, sehingga mereka merasakan
guncangan yang sadahsyat ini. Sion dan juga Nurugai juga merasakannya setelah mereka selesai pertarungan dengan salah satu Tencent. Mereka babak belur dan juga mereka kehabisan energi. Ya, mereka sedikit membuka obrolan pribadi antara murid dan juga guru. By the way, for your information, Nuruge ini adalah seorang perempuan. Ya, jadi ya agak canggung juga sebenarnya ketika Sion itu ngobrol dengan Nuruge. Jadi Nuruge ini mengkhawatirkan nasib mereka ke depannya. Walaupun mereka bisa keluar dari pulau ini hidup-hidup, namun masih adakah tempat untuk mereka berdua ini di dunia luar sana? Karena Nuruge ini itu adalah salah satu penjahat terpidana, dan Sion itu adalah Asaemon yang tugasnya membunuh atau mengeksekusi narapidana. Yap, ketika mereka masih asik mengobrol mengenai misalnya jika mereka berhasil keluar hidup-hidup dari pulau ini, ya mereka akan melakukan apa? Dan di situ pula guncangan yang dirasakan oleh Chobe dan kawan-kawan itu juga dirasakan oleh Sion dan juga Nurugai, di mana guncangan tersebut semakin lama semakin besar, dan juga mereka merasakan semakin dekat pula sumber guncangan tersebut yang mereka asumsikan itu semua adalah musuh. Yap, betul saja, dari kegelapan tiba-tiba muncullah beberapa topeng yang sangat menyeramkan dari balik kegelapan yang menatap mereka, seakan ingin mengeksekusi keduanya ketika baru melihat pertama kali. Di sini Tuan Sugen dari Yamada Semon telah memberikan hak untuk melakukannya. Ya, jadi Sugen ini sudah beri mandat kepada bawahannya dan juga kepada shinobi dari Iwagakure yang mereka bawa untuk mengeksekusi narapidana tanpa terkecuali. Ya, dan di sini posisinya Gabimaru itu sedang terkapar. Tiba-tiba langsung tanpa aba-aba 4 shinobi Kroco Iwagakure menyergap, ya, ingin menyerang Gabimaru secara bersamaan. Namun bukan Gabimaru namanya kalau hanya kalah dengan 4 Kroco. Dalam satu kali gerakan, keempat shinobi Iwagakure ini langsung tumbang. Ya, masing-masing senjata mereka yang diarahkan ke Gabimaru di counter attack oleh Gabimaru dalam satu kali gerakan yang efektif dan juga efisien. Sambil memasang muka yang datar, Gabimaru berkata, "Pendatang baru dari Iwagakure." Ya, dari kejauhan terlihatlah si nomor 2 terkuat dari ninja Iwagakure setelah Gabimaru, yaitu Shija. Melihat Gabimaru dengan penuh hasrat ingin membunuh Gabimaru. Namun Shija ini ternyata itu memiliki perasaan yang sangat mendalam kepada Gabimaru sang seniornya. Yap, kita kembali dikasih flashback ketika ya tim Gabimaru masih berkumpul, di mana Gabimaru itu bilang kepada Saemonnya bahwa dia pasti akan diburu oleh shinobi dari Iwagakure. Makanya dia selalu siaga. Ya, bahkan Gabimaru bisa tanpa tidur itu 10 hari 10 malam.
karena ya Gabimaru itu sedang diincar kepalanya oleh mereka. Gabimaru menjelaskan kepada teman-temannya bahwa yang diincar itu bukan hanya dirinya, tapi nama yang ia gunakan. Gabimaru si Hampa itu bukanlah nama aslinya, tapi nama pemberian turun-temurun dari ninja desa Iwagakure, yaitu sebagai identitas ninja terkuat yang ada di Iwagakure. Yang artinya ketika Gabimaru memutuskan untuk keluar dari desa tersebut, maka kepala suku atau ketua itu sangat murka dan hendak menghabisi Gabimaru. Di sini juga diperlihatkan ketika Gabimaru itu mendapatkan nama Gabimaru itu sendiri, yang mana Gabimaru ini sedari kecil sudah hidup di lingkungan shinobi Iwagakure dalam langsung didikan sang ketua yang digadang-gadangkan memiliki ilmu kekebalan tubuh atau hidup abadi. Gabimaru dipilih secara alamiah, ya bakatnya itu muncul seperti ninja yang sesungguhnya dan sangat sulit untuk dicari. Nama itu diturunkan di dalam desa. Ya, Gabimaru sendiri potensinya sudah kelihatan dari sangat kecil. Ya, jadi di antara bocil-bocil ini nih, itu nanti akan dipilihkan nama yang mereka akan warisi yang menjadi identitas dia dalam menjalankan tugas shinobi. Namun aku sudah membuat pilihan. Jadi memang ketuanya ini sudah ngincar Gabimaru dari kecil, ya. Dari karena Gabimaru itu ketika kecil itu sudah berbeda dengan orang lain atau anak-anak pada umumnya. Dia memiliki kemampuan fisik dan indera untuk bertempur. Bakat mentahnya menempatkan dia jauh di depan. Terlihat ada suatu kejadian Gabimaru ini, ya, itu diisengin atau dijailin sama temennya, dilempar batu sampai kepalanya berdarah. Gabimaru tanpa ekspresi sangat datar menatap kepada orang yang melempar batu dan menyiapkan rencana balas dendam. Ya, dia bukan diam saja, tapi diamnya itu membahayakan. Ya, beberapa kemudian itu anak yang melempar batu kepada Gabimaru itu sudah tergantung di atas pohon dengan sangat tragis. Ya, sudah ketebak ya siapa yang melakukan hal tersebut. Bahkan ketua pun sudah tidak heran, ya, dan sudah tahu siapa pelakunya, tidak lain tidak bukan Gabimaru. Ketika beranjak dewasa, Gabimaru itu sangat mudah membunuh, ya, dengan tangannya sendiri. Dan dia itu digadang-gadang menjadi ninja terbaik di generasinya. Bahkan mungkin untuk seluruh generasi dialah yang terbaik. Dan disinilah titik baliknya. Ya, ternyata kita bisa melihat si Ja ini sangat mengagumi Gabimaru. Ya, jadi dia itu satu angkatan dengan Gabimaru ketika menjadi shinobi. Namun di sini Gabimaru dengan ekspresi datarnya tidak memperdulikan hal tersebut. Yang dia pedulikan hanya kekuatan. Dan tibalah di mana Gabimaru terpilih menjadi anak yang mewarisi nama Gabimaru si Hampa. Namun di sini Gabimaru harus melakukan ritual turun temurun, di mana Gabimaru sebelumnya harus ia bunuh supaya ia mendapatkan nama dan gelar tersebut, resmi menjadi Gabimaru generasi selanjutnya. Tanpa basa-basi dan juga pemanasan yang intens, Gabimaru
harus membunuh orang tersebut. Dan yap, bisa diduga dalam beberapa detik kemudian dengan mudahnya Gabimaru menumbangkan Gabimaru generasi sebelumnya, menjadikan dirinya resmi menyandang Gabimaru si Hampa. Sija terlihat sangat bahagia. By the way, Sija juga nama pemberian yang akan dia warisi ketika mengalahkan Sija generasi sebelumnya. Ya, setelah Gabimaru mendapatkan nama Gabimaru Hampa, Gabimaru pun dicuci otak supaya nurut akan perintah dari ketua klan di Shinobi Iwagakure. Nih emang kayaknya pilihan utamanya ini dah, ketuanya ini. Ya, kita akan melihat ya kebrutalan Sugen yang baru join ke medan perang ini, yang dimana Sugen langsung memberikan perintah eksekusi mati kepada narapidana terkecuali Asaemon. Namun jika ada Asaemon yang berkhianat atau membelok, maka boleh juga dieksekusi. Ya, di sini si si Taka itu hanya diam dan juga melihat. Sija pun mendekati shinobi tersebut karena bukan mencurigai, tapi dia tuh sedikit tertarik sama sikap yang kurang peduli terhadap shinobi lainnya. Ya, berbanding terbalik dengan shinobi, Asaemon ini itu mengikuti aturan yang ketat dari shogun atau pemerintahan kerajaan. Nah, namun di sini memiliki sedikit sifat yang unik, karena di antara Asaemon yang lain dia itu paling misterius. Ya, Sugen sudah memberikan perintah untuk bunuh yang kalian temui, ya, bunuh mereka yang tidak takut pada desa kita, ujar Shinobi Iwagakure. Ya, bahkan ketua pun sudah memerintahkan bunuh mereka yang tahu apa yang harusnya tidak mereka ketahui, yang artinya Shinobi Iwagakure itu mengincar Gabimaru si Hampa. Ya, itu bukan gayaku, tapi hey, semoga berhasil lakukan yang terbaik. Sungguh menarik. Sebenarnya Tuan Samurai, membunuh hanyalah tujuan keduaku di sini. Aku datang untuk membawanya kembali. Menarik ini, si Sija ternyata pengen Gabimaru itu balik lagi. Lagi pula, ya, apa yang kau lakukan di sana, Gabimaru? Si Sija ini mengingat bahwa dulu dia itu sangat terobsesi kepada Gabimaru, dan bahkan sekarang pun masih terobsesi kepada Gabimaru. Ya, Sija ini ya yandere gitulah. Aku hanya mengurus beberapa orang bodoh. Jadi dulu ketika ada kandidat-kandidat yang akan menggantikan Gabimaru, maka Sija sendirilah yang membunuh kandidat tersebut, sehingga Gabimaru tidak perlu repot-repot untuk menghadapi ritual yang mana nyawa Gabimaru itu akan dipertaruhkan untuk memperebutkan nama Gabimaru selanjutnya. Ya, di sini mereka bertemu kembali. Si Sija ini sangat terobsesi kepada Gabimaru, yang mana dia itu pengen dibunuh oleh Gabimaru atau membunuh Gabimaru itu sendiri. So, itu dia episode 12 kali ini sebagai penutup cerita ya
Jigo Koraku Season 2. See you next video.